Oke, jika sudah siap, kita akan mulai dari setup project. Diawali dengan setup library project yang dibutuhkan. Tentu membuat project React Native, kita akan mulai membuka command prompt atau terminal di Mac atau di Linux. Jalankan perintah berikut ini ya, npx react native init, kemudian diikuti nama project. Contohnya seperti ini, npx react native react strip native, kemudian init, nama projectnya apa, tanpa spasi. Dan tanpa huruf simbol strip ya. Hanya diperbolehkan alfabet, angka, ataupun underscore. Oke, setelah nanti projectnya sudah diinisialisasi, kita bisa melangkah menuju instalasi library yang dibutuhkan untuk setup awal. Di sini kita akan menginstal React Navigation dan Stack Navigator. Itu library sederhana digunakan untuk membuat navigasi Stack. Oke, kita menuju ke dokumentasi React Navigation. Ini projectnya udah saya inisialisasi ya, jadi daripada menunggu lama proses inisialisasi, ini saya sudah init di awal dan projectnya sudah saya buka. Saya namai dengan Crocotic Training 4. Kita mulai dari instalasi React Navigation dan Stack Navigator. Oh ya, nanti bayangan layout yang akan dibuat seperti ini, sebagai info terlebih dahulu. Nah, di layar awal nanti ada generate QR code dan scan QR code. Dua fitur yang akan kita buat. Kemudian jika pilih generate QR code, dia akan disediakan satu input, bisa input teks di situ. Ketika kita input teks di dalam situ, misal ini ya, sampel QR code, saya menuliskan di situ, teks ini diubah menjadi QR code ini. Ketika kita ganti teksnya, dia akan berubah QR code-nya menjadi QR code yang sesuai dengan isi yang diketik. Jadi itu fitur, kira-kira fitur generator QR code-nya seperti itu. Kemudian ada fitur kedua yaitu scan QR code. Ini ketika diklik, dia akan masuk ke halaman scan list. Ini daftar-daftar yang terakhir kita scan ya. Ini daftar-daftar. Jadi ketika diklik tambah, dia akan masuk ke halaman scan ini. Ini dia akan scan QR code dan ketika sudah di-scan, dia hasil yang di-scan tadi masuk ke dalam list ini. Kira-kira bayangannya seperti itu. Fitur generate QR code dan fitur scan QR code. Oke, kembali ke tadi, kita karena ini lebih dari satu layar ya, kita perlu install navigasi agar bisa bernavigasi dari satu layar ke layar yang lain. Saya buka laman React Navigation, saya ikuti proses instalasinya. Pertama install React Navigation Native. Ini ya, di nanti diketik di sini dan lalu di enter saja. Kemudian kita juga perlu menginstal dependensi tambahan. Ini React Native Screens dan React Native Self Area Context. Kita tunggu sampai React Navigation native-nya selesai diinstal, baru kita install dependensi tambahannya. Oke, instalasi React Navigation native sudah selesai. Saya copy paste lagi. Kali ini kita akan install React Native Screens dan React Native Self Area Context.
sambil ditunggu. Oke, ini di copy paste. Add the following code to the body of main activity class. Jadi ini di copy paste, kemudian buka main di folder Android, app src, main Java, main activity. Oke. Oh ya, ini instalasi yang dependensinya udah selesai ya. Nah, ini tadi di main activity.java, src, main Java, com, kemudian di main activity.java, ini di copy paste di sebelum kurung kurawal terakhir. Jadi seperti ini. Jangan lupa ini juga ada importnya. Di copy paste juga ditaruh di atas. Kemudian di save. Jangan lupa di save. Ketika sudah di save, kita bisa close. Tadi di main activity ke Java ya, jangan sampai keliru ke main application ke Java. Oke, jadi seperti ini import dan yang ini fungsi onCreate yang disarankan tadi. Oke, kemudian ini karena udah selesai diinstal dependensinya, saya perlu install library native iOS-nya juga. Ini bagi pengguna macOS, ini kita perlu cd iOS, kemudian port install, kemudian cd kembali ke folder utamanya. Oke, kemudian lanjut install React Navigation Stack. Saya coba Google dulu. Ini dipilih yang paling atas pencarian Stack Navigator. Di sini tadi kan menginstal sistem navigasinya. Ini kali ini kita menginstal tipe navigasinya. Tipe navigasi yang kita gunakan yaitu Stack Navigator. Ini install npm install react navigation /stack. Kemudian ini oke, satu persatu dulu aja. Ini saya copy paste tadi npm install react navigation stack, kemudian saya enter. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, ini sudah selesai ya. Saya copy paste lagi. Ini kali ini npm install react navigation. Ini dependensi tambahan yang diperlukan React Navigation Stack. Kemudian ini disarankan untuk menambahkan import React Native Gesture Handler di index.js. Nah, ini sudah selesai ya instalasinya. Di index.js baris paling atas kita tambahkan import React Native Gesture Handler. Oke, jangan lupa di cd iOS port install cd .2 bagi pengguna macOS ya untuk menginstal library native yang dibutuhkan. Oh ya, ada tambahan dependensi yang belum ikut. Saya coba tunggu ini dulu.
Tadi sudah saya copy paste ini, masih ada tambahan yaitu npm install at React Native Masket View /Masket View. Oke, ini saya install React Native Masket View ini. Untuk tahapan ini seharusnya nggak perlu banyak apa ya, dipermasalahkan, ini buat apa, ini buat apa. Langkah-langkah ini kebanyakan sama di semua project React Native. Kita hanya perlu mengikuti apa yang tertera di situ untuk setup library navigasinya. Oke, React Native Masket View udah keinstall. Saya coba install library iOS-nya. Siapa tahu Masket View juga menggunakan library Native iOS. Oh ya, ada library Native iOS. Oke, untuk instalasinya saya kira udah selesai. Untuk yang instalasi navigasi dan tipe navigasi start, ini kita perlu compile ulang, run ulang, karena itu berkaitan dengan library native ya. Kita perlu build kembali. Untuk di iOS bisa npx React Native run iOS. Untuk di Android bisa React Native run Android. Karena ini saya membuka dua-duanya, saya satu persatu dulu dari mungkin dari iOS dulu. Saya coba build ulang. Karena nantinya kita akan apa ya, menggunakan dua device. Yang satu digunakan untuk generate QR code, yang satunya digunakan untuk reader QR code. Proses buildingnya perlu waktu, kemungkinan sekitar 3-5 menit. Untuk langkah awal, kita akan mulai dari layout home.
layout home itu yang mana? Yang ini harusnya nggak sulit sih. Kita perlu setup navigasinya tadi. Terus setelah navigasinya udah di setup, baru kita bisa membuat layar pertama. Layar pertamanya hanya 2 button ini, butuh touchable opacity dan text saja. Kemudian ketika diklik, dia menuju ke masing-masing layar yang dituju. Oke, sambil kita setup ya, sambil menunggu building app. Jadi di app.js, oke, ini ada banyak kode default bawaan. Kita nggak pakai ini, di command A saja, diseleksi semua, kemudian dihapus. Kita akan coding dari nol. Yang pertama kita lakukan yaitu import React from React. Kemudian import komponen React Native-nya. Kita akan menggunakan kemungkinan nggak pakai komponen React Native. Maaf, kita akan pakai navigasi karena ini bukan layar. Import from React Navigation Native. Di sini kita import navigation container. Oke, kemudian kita buat fungsi, kelas. Kita buat export default class. Ini karena kelas utama, saya namakan kelas app. Kemudian extends, dia akan menggunakan komponen React component. Kemudian kita perlu merender sesuatu di kelas ini, pakai fungsi render kurung buka tutup, kemudian kurung kawal buka tutup, kemudian kita beri nilai balik pattern untuk apa sih yang nilai balik layout dari render ini. Kita akan memberi nilai balik fungsi render ini yaitu layout navigation container. Oke, kemudian kita perlu ini sebagai kontainernya aja ya. Kita perlu buat navigatornya di sini. Navigator yang kita gunakan tadi kan start ya tipenya. Kita import dulu from app React Navigation start. Di sini import create start navigator, sudah diimport fungsinya. Kemudian kita buat satu variabel bernama start, kemudian sama dengan create start navigator. Nah, jadi kita buat satu navigator bernama variabel start. Sudah dibuat, baru kita tampilkan di layout. Jadi di layout seperti ini, start.navigator. Kemudian di sini kita taruh layar-layar apa saja sih yang akan tampil di sini. Kita belum buat satu layar, kita coba buat satu layar terlebih dahulu sebagai itu ya, dan percontohan saja agar bisa jalan dulu start navigatornya. Kita buat folder baru, namanya screens. Kemudian di sini new file di folder screens. Saya akan namakan dengan home.js. Oke, ini saya import React from React. Kemudian di sini saya akan menggunakan set area view, import kurung kurawal from React Native. Ini set area view. Oke. Lalu buat kelasnya export default class home extends menggunakan komponen React.
React ke komponen, kemudian render saya beri nilai balik berupa layout save area view. Di sini saya beri style flat 1, mengisi ruang yang kosong dengan background color sebagai percobaan saja ya. Ini tak ini saya kasih dengan warna pink. Oke, ini satu layar sudah jadi. Jadi ini sebatas save area view dengan background pink dan size-nya mengisi ruang yang kosong menggunakan flag 1. Setelah layar ini sudah berhasil dibuat, kita tampilkan di navigator start ini. Di navigator start kita di app.js ya, kita import dulu layar yang sudah kita buat tadi, import home from titik slash kemudian masuk ke folder screens home. Oke, sudah diimport, baru ditampilkan di sini dengan cara start.screen. Kemudian ini kasih name-nya sama dengan home, kemudian komponen yang akan ditampilkan yaitu layout home yang sudah diimport tadi. Ketika di save, dia akan berubah, menampilkan halaman home yang kita buat tadi, yang masih sebatas background color pink dan black 1. Oke, coba saya refresh secara paksa. Oke, jadi seperti ini ya. Karena emang layoutnya masih seperti ini. Oke, dari sini kita langsung bisa memulai untuk melayout dua button ini. Harusnya tidak membutuhkan waktu yang lama karena hanya membutuhkan touchable opacity dan text saja. Kita fokus di layar home.js. Kita import touchable opacity di sini untuk membuat button, dan kita import text juga di sini. Setelah dua komponen tersebut diimport, kita buat buttonnya di dalam layout, touchable opacity, tab bukanya, kemudian background tab tutupannya, baru di dalamnya ada teks, apa tadi teksnya, generate QR code. Ini background pink saya hapus karena sebagai bahan percobaan saja. Sudah berhasil dibuat, saya beri style. Ini font size-nya saya besarkan menjadi 18 pixel mungkin, kurang besar 20 pixel. Oke, kemudian ini touchable opacity-nya saya beri padding jarak ke dalam agar teks di sini tidak terlalu tepi, menggunakan padding sebesar 20 pixel. Dan saya beri background color berwarna putih. Juga border bottom width lebar tepi di bawah ya sebesar 1 pixel. Oke, jadinya seperti ini. Karena ini bordernya berwarna hitam terlalu tegas, saya ubah warna border colornya menggunakan border color, kemudian saya ganti dengan kemungkinan light gray. Coba. Oke, kita akan memakai border color light gray.
Oke, satu button untuk generate QR code jadi. Selanjutnya kita membuat button scan QR code. Kita copy paste saja di bawahnya. Oke, udah jadi 2 button ya. Udah jadi 2 button. Yang button kedua kita rename menjadi scan QR code. Oke, layar pertama udah jadi. Kita bisa lanjut mulai membuat fitur generate QR code. Oke. Fitur yang kedua yaitu fitur yang pertama, maaf. Fitur yang pertama bagian yang kedua yaitu membuat QR code generator. Membuat fitur generate QR code. Instalasi library yang dibutuhkan yaitu kita akan membutuhkan React Native QR code SVG dan React Native SVG. Detail pemasangannya dipaparkan saat demonstrasi presentasi. Oke, kita searching dulu. Ini React Native QR code SVG. Oke, jadi ini library untuk generate QR code ya. Ini di copy paste saja perintahnya. Kemudian buka terminal lagi, di copy paste di terminal, kemudian jalankan enter, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Sambil menunggu proses instalasi ini, kita juga akan memasang library yang lain, yaitu React Native SVG. Oke, sudah saya copy paste nama library-nya. Kita tunggu dulu yang proses ini akan selesai. Oke, proses instalasi React Native QR Code SVG sudah selesai. Kita lanjut menginstal React Native SVG. Oke, ini juga sudah selesai. Kita perlu install library native iOS-nya jika di macOS ya, di laptop Apple. Kita perlu berpindah ke folder iOS, kemudian port install untuk menginstal library native iOS-nya, kemudian cd kembali ke folder folder utama project. Kita tunggu lagi sampai proses install library native iOS-nya selesai. Oke, harusnya nggak lama sih. Karena ini berkaitan dengan library native lagi ya, kita perlu build ulang agar bisa menggunakan fitur library tersebut. Jadi di Android perlu npx React Native run Android kembali, kemudian di iOS kita perlu npx React Native run iOS kembali. Ini saya proses build kembali aplikasinya. Harusnya untuk build yang kedua setelah yang pertama tadi harusnya lebih cepat sih. Biasanya build yang paling lama itu build yang saat pertama kali.
Oke, sambil menunggu proses building iOS ini, aplikasi iOS ini, kita buat screen baru terlebih dahulu. Kita namai dengan generate.js. Ini nantinya digunakan sebagai layar dari generate QR code. Oke, ini bakal saya buat layar contoh dulu. Import layer from layer. Kemudian import area view from layer native. Kemudian baru buat kelasnya. Import default kelas, saya namakan generate kelasnya. Kemudian menggunakan komponen layer extends react.component. Baru kita render sesuatu di dalam sini. Kemudian saya beri nilai balik layoutnya, yaitu return set area view. Ini sebagai testing saja. Ini saya beri style flex 1 dengan background color green, agar bisa dilihat kalau benar ini yang sedang kita buka, yaitu layar generate.js. Oke, layar generate.js sudah berhasil dibuat struktur dasarnya. Kemudian kita bisa import di app.js. Kita import, yaitu seperti ini, import generate from generate. Sudah diimport, baru kita daftarkan di start screen, di start navigator. Copy paste saja yang start screen home, kita rename name dan komponen dari start screen yang lain menjadi generate. Kita save. Kita lihat. Nah, layar generate ini udah terdaftar di navigasi ya. Nah, di layar home, ketika kita klik tombol generate QR code ini, kita di on press, kita bisa beri aksi, yaitu ketika button generate QR code ditekan, kita akan bernavigasi. This stops the navigation navigate ke layar generate. Perlu diperhatikan besar kecilnya harus sama. Kalau tadi di sini ya, saya generate-nya G-nya besar. Di sini juga dinamnya tadi. Dinam ini generate G-nya besar ya, saat bernavigasi dia namanya sama. Oke, harusnya ini udah quit ulangnya udah selesai. Ketika diklik generate QR code, dia akan berpindah ke layar generate.js yang kita buat tadi. Nah, di layar ini kita bisa mulai untuk melayout. Tadi di desain ya, di desain di sini rencananya yaitu akan ada satu text input dan satu penampil QR code yang hasil diketik di sini. Kita mulai dari import text input dulu dari React Native. Setelah kita import, background color green-nya kita hapus. Kita beri padding sebesar 20. Dan di dalam sini kita beri text input agar kita bisa input sesuatu di sini di layar ini. Kita beri style, stylenya kita beri border width 1 pixel, kemudian kita beri padding ke dalam
besar 10 pixel. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, sepertinya padding 20 di save area view tidak ada efek, kita hapus saja. Kita buat view di sini. Import view dari React Native ya. Baru di sini kita buat view. Baru di view ini kita beri padding sebesar 20 pixel. Text input kita masukkan ke dalam sini. Oke, jadinya seperti ini ya. Karena input ini tepinya terlalu tajam, kita beri border radius agar lebih lengkung sebesar 10 pixel. Kemudian juga saya beri background color-nya yaitu putih. Dan border color-nya karena terlalu tegas saya beri warna light gray. Oke, jadinya seperti ini. Karena biasanya text input ketika kosong dia menampilkan placeholder, kita beri placeholder. Placeholder-nya berisi input your text. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, setelahnya kita buat QR code, penampil QR code. Ke laman React Native QR code SVG tadi ya. Kita lihat contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya itu import QR code from React Native QR code SVG. Ini di copy paste saja cara importnya. Setelah diimport, kita coba lihat bagaimana cara menampilkan layoutnya. Oke, kita copy paste saja, ditaruh di bawah text input. Jangan lupa diberi size. Sebagai contoh, size-nya QR code ini 300 pixel kali 300 pixel. Tinggal masukkan size sama dengan 300. Coba saya refresh secara paksa. Oke, QR code sudah menampilkan bentuknya. Namun QR code ini value-nya berisi status ini ya, http://awesome.link.js. Harapan kita value-nya ini dinamis dari apa yang kita ketik. Saya juga ingin menengahkan QR code ini agar di tengah. Saya bungkus dengan view. View ini saya beri flex 1 agar mengisi ruang yang kosong. Kemudian pembungkus view ini juga saya beri style flex 1 agar mengisi ruang yang kosong. Nah, setelahnya baru bisa saya align items, center, dan justify content center untuk menengahkan QR code ini secara horizontal dan secara vertikal terhadap ruang yang kosong. Oke, jadinya seperti ini. Sudah berhasil menengahkan QR code-nya. Kita selanjutnya butuh menyimpan apa yang kita ketik ke dalam sebuah state. Variable state memungkinkan kita ketika ada perubahan di variabel tersebut, komponen-komponen yang menggunakan variabel tersebut ketika berubah, dia akan juga menyesuaikan terhadap isi state tersebut.
kita ketikkan saja state sama dengan kurung perawal buka tutup. Nah, di sini kita bisa masukkan nama state-nya apa, karena kita akan menyimpan state QR code text ya. Saya beri nama QR code text titik 2. Saat awal ini belum ada yang di input, jadi saya beri string kosong. Nah, ketika teks input ini berubah isinya, on-chain text, dia mempunyai value baru. Kemudian row function sama dengan kurung lanjut ya. Di sini kita akan melakukan apa terhadap new value tersebut. Kita akan this set state mengatur state QR code text menjadi isinya yaitu value baru dari text input. QR code text titik 2 new value. Oke, seharusnya ketika kita mengetikkan sesuatu di sini, yang kita ketikkan sudah tersimpan ke dalam state QR code text ini. Nah, setelah kita punya data input terbaru, kita sesuaikan value dari QR code ini, yaitu kita ambil dari this state.qr code text. Oke. Ini saya kondisional ketika state QR code text-nya kosong, saya isi dengan petik spasi gini ya. Jadi QR code tidak bisa di-generate ketika string itu kosong. Jadi ketika string itu kosong, saya akali dengan satu karakter spasi. Namun ketika QR code teks tersebut ada isinya, dia akan generate sesuai yang diketik. Jadi ini ketika tidak diketik, dia akan menampilkan QR code. Ini spasi ya. Karakter spasi itu jika diolah menjadi QR code bentuknya seperti ini. Coba kita input teks lain, misal nama saya Reynald Prapanova. Nah, teks Reynald Prapanova ini jika kita olah menjadi QR code akan tampil seperti ini. Nah, QR code ini nanti berguna jika ada scannernya ya, yang mana kita buat setelah fitur ini. Alhamdulillah fitur ini udah jadi, fitur generate QR code-nya. Kita udah buat satu input untuk menginput teks, kemudian ketika teks itu berubah, dia akan mengkonvert teks tersebut menjadi kode QR code, yang mana ya sudah seperti ini. Sudah berhasil kita tampilkan QR code-nya berdasarkan apa yang diketik. Oke, fitur generate QR code-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu fitur QR code reader. Membuat fitur read QR code. Instalasi library yang dibutuhkan agak banyak. Kita perlu React Native Camera, perlu React Native QR code scanner. Ini sebenarnya library yang digunakan yaitu React Native QR code scanner. Namun QR code scanner itu perlu akses kamera ya. Jadi kita perlu React Native Camera juga sebagai dependensi ketergantungan library tambahan. Kemudian dua itu untuk itu. Kemudian ini ada React Native Async Storage /Async Storage, yaitu digunakan untuk menyimpan hasil scan tadi. Jadi ketika kita scan, kita kan dapat teksnya kita simpan ke storage lokal. Jadi agar ketika aplikasi itu keluar dan dibuka lagi, kita bisa lihat history yang pernah kita scan tuh apa aja sih. Jadi React Native Async Storage kita gunakan untuk fitur tersebut, dan
Terakhir ini opsional sih tambahan dari saya, yaitu menggunakan React Native Snackbar itu sebagai apa ya, notice aja jika ketika proses scan QR code itu berhasil dilakukan. Jadi ketika sukses dia akan muncul teks temporary, teks sementara bahwa menampilkan bahwa scan berhasil, kemudian dia akan hilang lagi. Oke, detailnya pemasangannya dipaparkan saat demonstrasi presentasi. Kita akan mulai install library-nya satu persatu dari React Native QR Code Scanner. Kita coba searching. Pilih hasil pencarian paling atas. Oke. Yang perlu kita lakukan yaitu pertama ini npm install React Native Camera, di copy paste saja. Ini saya sekalian dengan yang lain ya, jadi biar nggak nunggu satu persatu, namun sekali nunggu udah keinstall semua. Ini juga kita install React Native QR Code Scanner dan juga React Native Permissions. Oke. Ini yang saya ketik, npm install React Native Camera, spasi React Native QR Code Scanner, spasi React Native Permission. Kita enter. Sambil melihat yang lain, di Android, di Android manifest.xml, kita perlu menambahkan use permission, permission vibrate ini. Oke, proses instalasinya udah selesai. Ini folder Android, kemudian folder app, kemudian src, kemudian name, kemudian buka Android manifest.xml. Di copy paste di sini ya, di bawah use di bawah use permission internet ini. Kemudian di sini ada missing dimension strategi React Native Camera dan seterusnya. Ini sampai petik setelah general ini aja ya. Ini di copy paste, kemudian buka Android app /with.gradle. Oke, searching ya. Ini saya search default config. Ini udah ketemu. Jadi di dalam kurung ini saya copy paste di dalam sini. Oke, kemudian ini tadi udah untuk keperluan di Android instalasinya. Bagi yang menggunakan iOS, ini di copy paste ketika ini. Kita buka info please. Ini ya, di folder iOS, kemudian nama projectnya apa, di dalamnya itu ada file info.please. Nah, sebelum di /dict ini,
kita copy paste ketiga key string tadi. Ini seharusnya berisi keterangan sesuai penggunaan ya. Misal kamera itu digunakan di dalam aplikasi itu digunakan untuk apa, kemudian foto library di dalam aplikasi itu akan digunakan untuk apa, kemudian mikrofon itu nanti digunakan untuk apa. Namun karena keperluan testing, kita biarkan pakai kalimat contoh ini aja. Kemudian kita save. Oke, terakhir ini ada kode instalasi library iOS di code file. Ini copy paste, kemudian buka code file ini di folder iOS. Kita copy paste di sini. Setelah use React Native, setelah kurung tutup ini. Kemudian jangan lupa insert. Oke, untuk Android harusnya cukup perlu di run ulang lagi. Untuk yang iOS kita perlu install library native-nya terlebih dahulu, yaitu cd iOS, kemudian port install, lalu cd titik-titik untuk kembali ke folder project, folder utama. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, masih tunggu. Sambil kita buat screen baru ya. Oke, instalasi udah selesai. Untuk yang memakai Android bisa npx React Native dan Android lagi. Untuk yang menggunakan iOS bisa npx React Native run iOS. Oke, ini karena proses building lagi, kita nunggu. Sementara itu kita bisa buat folder screen, buat file screen baru. Itu kita bernama reader.js. Ini layer ini nantinya digunakan untuk scan. Oh, saya rename aja. Scan list S. Ini nanti menampilkan daftar hasil yang udah di scan tadi. Import React from React, kemudian import from React Native. Sama seperti tadi, kita butuh area save area view. Kemudian saya perlu infokan lagi ya, yang kita buat tuh yang ini ya, daftar yang hasil scan. Jadi ada satu title, kemudian list teks yang udah pernah di scan, dan satu floating button tombol plus yang digunakan untuk beralih ke layar scan. Oke, saya buat seadanya dulu. Export default plus agar bisa didaftarkan terlebih dahulu ya. Scan list menggunakan extends React komponen. Kemudian render kita return layoutnya yaitu save area view. Oke, saya beri style mengisi ruang yang kosong yaitu menggunakan flex.
satu, kemudian saya beri background color sebagai casting aja bahwa kita navigate ke layar yang benar, misal orange. Scanlist udah berhasil dibuat layarnya, kemudian di app.js kita import layar yang kita buat tadi, import scanlist from ./screen/scanlist. Setelah diimport, kita copy paste text.screen-nya. Di sini namanya yaitu kita namai scanlist, dan komponen yang akan ditampilkan yaitu yang kita import tadi, scanlist. Proses building masih berjalan. Kita fokus ke folder home. Di folder home tadi ada dua button, yang satu button generate QR code dan yang satu adalah button scan QR code. Di button scan QR code kita tambahkan property on press. Di sini kita akan memberi aksi ke button scan QR code tersebut agar ketika diklik dia akan beralih halaman scanlist. Oke, coba kita klik ya button scan QR code, dan dia berhasil pindah ke halaman scanlist yang kita buat tadi, yang sementara masih berupa mengisi ruang kosong dan berwarna background-nya orange. Oke, kita layout dulu. Tadi menggunakan teks dan topik lokasi itu. Juga ada view ya untuk membungkus konten di dalamnya. Maaf, scroll view karena konten list ini nanti bisa banyak dan bisa di scroll. Jadi di save area view, background orange saya, kemudian di dalamnya saya menggunakan scroll view. Dan di sini di luar scroll view, di atas scroll view, saya memberi teks isinya itu titelnya tadi apa ya? Latest scan QR code. Oke, ini tebal, saya beri style convert ketebalannya menjadi bold, kemudian font size-nya saya beri 18 pixel. Oke, jadinya seperti ini. Ini kemungkinan saya perlu komponen view juga. Di teks dan scroll view ini saya bungkus dengan view, agar di view tersebut kita bisa beri padding. Jadi nantinya atau bisa gini juga, tanpa view, namun teks ini saya beri margin top sebesar 20 pixel dan margin horizontal. Margin horizontal itu jarak kanan kiri ya, sebesar 20 pixel. Oke, jadinya seperti ini. Jadi dia punya margin 20 pixel ke atas dan margin 20 pixel ke kanan kiri. Untuk scroll view kita beri style flag 1, mengisi ruang yang kosong. Kita bisa lihat dengan warna pink ini misalnya, sebagai contoh, dia akan mengisi ruang seperti ini. Ketika tanpa flag 1 dia tidak mengisi ruang yang kosong. Oke. Kemudian saya beri konten-konten style
konten style. Ini style dari konten di dalamnya. Saya juga beri ini flex grow besar 1. Jadi flex grow dan flex itu bedanya, kalau flex itu mengisi ruang kosong, kalau flex grow itu mengisi ruang kosong, namun ketika kontennya lebih besar daripada ukuran layar, dia bisa fleksibel menyesuaikan mana yang lebih besar gitu ya. Oke, style flex 1. Kemudian ini saya beri contoh listnya. Item 1, kemudian item 2. Karena ini terlalu tepi di konten-konten style, kita perlu kasih padding sekitar 20 pixel. Oke, jadinya seperti ini. Dan karena itemnya terlalu kecil, kita bisa beri style font size-nya sebesar 18 pixel kemungkinan. Kira-kira seperti ini ya. Dan terakhir kita perlu buat satu floating button, di mana kita gunakan untuk bernavigasi ke scanner QR code. Oke, saya akan buat floating button. Itu posisinya di luar scroll view ya. Jadi di bawah scroll view ini kita buat total opacity. Kemudian kita style sebesar height-nya 30 pixel dan width-nya 30 pixel. Saya beri background color-nya misal blue. Oke, jadinya seperti ini. Namun sepertinya terlalu kecil, kemungkinan 60 pixel. Oke, 60 pixel. Dan warnanya saya ubah agak lebih halus ya, di sky blue. Oke, sebagai contoh seperti itu. Namun posisinya tidak seperti ini, harusnya dia floating. Kita pakai style position absolute. Kemudian kita akan floatingkan kemana? Ya, kita akan floatingkan ke bottom, ke bawah, 20 pixel dari bawah dan 20 pixel dari kanan. Right 20. Jadinya akan seperti ini, dia akan floating. Kemudian karena patternnya yang diharapkan yaitu lingkaran, kita beri border radius setengah dari width atau height-nya, yaitu berarti 30 pixel. Dia akan menjadi sebuah lingkaran. Oke, terakhir untuk button ini kita tambahkan teks di dalamnya. Teksnya plus gitu ya. Beri font size yang besar 128, terlalu besar, 64 pixel, 48, kemudian colornya white, kemudian align items center untuk menengahkan secara horizontal, dan specific content center untuk menengahkan secara vertikal. Oke, jadinya seperti ini. Kita coba perbanyak itemnya ya. Ini saya copy paste saja. Oke,
Sebenarnya ada problem sih ketika uh, di item yang bawah itu dia ketutupan ini ya, seperti ketumpuk dari uh, floating button. Jadi ada bagian teks yang tidak terlihat di scroll view. Kita beri padding button, jadi ada jarak tambahan agar gimana caranya bagian bawah itu bisa terhindar dari ketumpukan floating button ini. Ini padding saya ubah padding top menjadi 20, padding bottom menjadi padding horizontal kanan kiri dari konten-konten style scroll view itu ya menjadi 20. Kemudian nah ini padding bottomnya yang kita ubah, yaitu ini jarak antara button ke bawah itu sebesar 20 pixel, height dari button ini 60 pixel, dan jarak ke atasnya 20 pixel. Jadi 20 tambah 60 tambah 20, yaitu sebesar 100 pixel. Jadinya seperti ini. Ketika kita scroll, nah maksimal nanti paling bawah dia akan nampil di sini. Jadi ada area kosong, area aman, teks yang paling bawah dia tidak bakal ketumpuk dengan voting button ini. Oke, kemudian ini sebagai tes saja, ini saya hapus. Ya, saya menyisipkan satu ini, item 1. Bisa kembali, harusnya dia akan menampilkan hanya item 1. Layout untuk layar latest scan list udah kita buat. Layar terakhir yaitu kita akan membuat layar scannernya di screens ini, karena tadi udah library-nya udah diinstal dan ini udah dibuat ulang ya, kita bisa langsung implementasi. Namun untuk di simulator iOS itu tidak bisa menjalankan fitur kamera. Kita perlu menjalankannya di Android agar bisa tes scan kamera. Saya perlu build dulu di Android. Kalau punya iPhone mungkin bisa dites di iPhone, namun untuk di simulator iOS untuk saat ini belum support untuk scan kamera. Atau fitur apa aja yang menggunakan kamera saat ini belum bisa di simulator iOS. Oke, jadi ini simulator iPhone saya. Saya juga menjalankan ponsel saya. Saya close dulu. Oke, ini ponsel saya. Ada 2 device di sini. Kita akan develop fitur scanner QR code di ponsel Android. Namun harusnya nanti sama aja ketika dites di iPhone yang kita develop di Android itu sama-sama bisa berjalan. Masih menunggu proses build selesai. Oke,
seperti tadi ya, sambil nunggu kita buat screen baru terlebih dahulu. Kita namakan scriptnya yaitu scan.js, kemudian import React standar, kemudian import sub area view dari React Native. Kita buat kelas namanya scan import class scan extends React component. Kemudian kita render sebagai contoh lagi ya. Yang penting bisa didaftarkan ke navigator terlebih dahulu. Kita return share preview. Kali ini saya beri warna lain. Misal background color purple. Ini nanti dihapus sebagai tes saja. Kalau menunjukkan kalau bahwa kita beralih ke layar yang benar. Oke, kita lihat proses build-nya masih belum selesai. Layer scan udah berhasil dibuat di app.js. Kita import dulu layer scan yang sudah dibuat. Import scan from folder screen/scan. Kemudian di sini start screen kita tambahkan, copy paste aja. Kemudian name kita beri, dan komponen ya kita beri isi scan. Nama scan, kemudian komponen sesuai yang diimport tadi scan. Oke, berhasil didaftarkan di app.js. Nah, di script scan list ini, ketika kita tekan tombol plus ini ya, kita harusnya beralih ke layar scan. Jadi ketika on test, di property on test, kita berpindah ke layar scan. This pops.navigate. Okay. Ketika diklik, dia berpindah ke layar scan. Di mana layar scan sementara kita buat mengisi yang kosong menggunakan flag 1 dan background color purple. Oke, kita hapus background color purple-nya. Proses build Android udah selesai. Oke, kita siap buat develop fitur scanner QR code. Kita buka ini GitHub dari library React Native QR code scanner. Kita lihat cara penggunaannya. Untuk langkah instalasinya udah tertera dari yang saya sampaikan tadi ya. Kita lanjut. Untuk cara pemasangannya, kita perlu import QR code scanner dulu dari React Native QR code scanner. Ingat, ini kita ketik di scan.js. Jangan sampai salah import di script yang lain. Kemudian baru kita copy pastekan ini ya, layout QR code scanner. Ini on read-nya kita hapus dulu. Kita nggak menggunakan flash mode, jadi saya hapus. Top konten, bottom konten juga tidak hapus. Oke, jadinya seperti ini aja sih. Kita coba lihat. Nah, ini ya device Android saya. Kemudian saya ketik pencet plus, dia akan muncul permission. Izinkan Crowdcoding Training 4 nama aplikasi ini untuk mengambil gambar dan merekam video. Ketika diizinkan, nah
fitur kamera QR code kita udah jadi. Tinggal kita atur ketika on read, ketika sukses, itu dia akan melakukan aksi apa. Oke, ini yang tak pegang device Android saya. Oke, ketika on read, ini saya buat fungsi di bawahnya namanya on success. Itu ada properti event. Kemudian ketika on success kita bisa console log event.data. Ini data dari yang di scan tadi. Nah, di on read ini kita sama dengan kan kurung buka tutup, kemudian arah panah, oke, maaf, cara penulisannya seperti ini. On success sama dengan kemudian di sini on read this dot on success. Oke. Nah, ini mulai bisa itu ya. Kita kombinasikan. Kita kan tadi udah membuat fitur generate QR code dan ini sudah progres akan mengetes fitur reader QR code. Pertama, ini ada dua device, yang satu generate, yang satu scanner ya. Di iPhone saya coba mengetikkan kode sesuatu ya. Crocotic training 4 pakai IV gitu ya. Nah, ini bentuk QR code-nya seperti ini. Coba kita scan ya. Bisa dilihat ini device Android saya, itu yang sebelah kiri di belakang itu sedang coba. Nah, ini saya udah scan layar iPhone saya, dan dia ketika sukses dia memunculkan log apa yang dia scan, yaitu Crocotic Training 4 sesuai yang kita ketik tadi ya. Oke, coba kode yang lain. Misal tes. Oke, ini saya coba scan lagi. Nah, keluar ya. Ini keluar lognya tes. Dalam artian fitur reader QR code kita berhasil, namun untuk handlingnya nggak mungkin kita sebatas log aja ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, fitur QR code-nya sudah jadi, cuman handlingnya seharusnya ketika dia berhasil scan, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan yang di scan tadi, dia akan tampil di latest scan QR code. Oke. Kita perlu install React Native Async Storage untuk menyimpan apa yang
hasil scan yang kita buat. Saya lupa apakah udah menginstal atau belum. Oke, belum. Jadi dibuka di browser, ketikkan React Native Async Storage. Oke, buka dokumentasinya. Ini ya, npm install React Native Async Storage /Async Storage. Buka terminal di Visual Studio Code di folder project-nya. Kita copy paste saja. Oh ya, saya juga akan install React Native Snapchat. Jadi ketika sukses, dia akan menampilkan notice seperti ini ya. Ini di bawah. Nanti keluar pesan sukses scan kode atau sebagainya. Ini saya copy paste saja. Oke, saya sesuaikan. Jadi nanti ini npm install React Native Async Storage /Async Storage spasi React Native Snapchat. Di enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya udah selesai. Kita cd iOS port install untuk menginstal library iOS yang ikut di dalam library yang kita gunakan. Bagi pengguna macOS saja ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, baru bisa di-build ulang kembali. Oke, proses instalasi sudah selesai. Saya akan run iOS kembali. Menunggu proses bootnya selesai. Kemudian nanti kita juga buat ulang untuk yang Android-nya. Sementara itu masih bisa langsung di coding aja. Jadi ketika on success ini kita fungsinya pakai async, jadi bisa await, bisa menunggu proses di sini. Ketika sukses mendapatkan event dari onRead, kita await. Kita ambil dulu data lama local storage yang udah disimpan. Cons latest scanner sama dengan await
with async storage dot get item latest. Misal saya simpan di key ini ya. Ketika dia kosong, alternatifnya saya yaitu string array kosong gini ya. Jadi kalau tidak kosong dia ngambil dari yang tersimpan, kalau kosong dia ngambil string array kosong. Kemudian salah satu dari keduanya itu kan diambil ya, kita ubah menjadi sound parse. Jadi nanti menjadi array yang asli. Soalnya karena yang tersimpan di local storage nanti berupa string. Jadi ketika dapat ini berupa string, ketika dapat ini berupa string, baru kita ubah menjadi array yang sebenarnya dengan sound parse. Kemudian latest scanner dot push, kita tambahkan dari data yang lama, kita tambahkan push event data, yaitu teks yang baru saja di scan ya. Nah, ketika sudah di push, kita simpan kembali ke dalam local storage, yaitu await async storage set item latest scanner isi dengan string dari array tadi, latest scanner. JSON.stringify latest scanner. Setelah proses simpan selesai, kita kembali ke layar sebelumnya dengan list box.navigation.go back. Oke, kita simpan. Kita lihat apakah proses building tadi selesai. Oke, proses building iOS sudah selesai. Lanjut ke proses building Android. Saya npx React Native Android kembali. Kita tunggu. Jadi ini ya, tadi saya ulangi, ketika sukses, dia mengambil data terakhir yang di-scan itu apa aja sih. Misal item 1, item 2, item 3, itu yang sebelumnya udah di-scan. Nah, udah dapat tuh array history yang di-scan tadi. Kita push, karena ini nge-scan baru lagi ya, kita scan QR code item 4, kita push ke array yang lama, kemudian baru kita simpan menjadi data baru di key yang sama. Setelah disimpan ke local storage, kita kembali ke layar sebelum scan tadi, ke layar daftar hasil scan, dan untuk melihat kembali apa yang di scan tadi. Oke, untuk yang scan list, ini kan masih menampilkan item 1 gini ya teksnya. Kita buat state untuk menyimpan array. Ini saya beri nama list array kosong gini ya, array kosong. Kemudian ketika saat layar scan list ini aktif, komponen get mount, ini saya beri asing karena perlu proses await. Kita ngambil data list sama dengan await async storage, kemudian
get item dan not list. Atau ketika nggak ada datanya, kita pakai string array kosong. Kita ubah menjadi JSON the parse. Kita dari string kita ubah menjadi array asli. Ketika udah dapat listnya, kita simpan ke dalam state list set state list. Kita isi dengan list. Oke. Oke, ini listnya udah diambil dari penyimpanan. Tinggal kita tampilkan di teks ini. Di scroll view, kurung kurawal buka tutup. Kita panggil state-nya, list state list. Kemudian kita map, kita melakukan perulangan array tersebut. Kita tampilkan satu persatu item. Kemudian ini tiap perulangannya itu dengan nama item ya, variabel. Apa yang kita akan lakukan dengan variabel item tersebut, kita akan return dengan layout text. Ini dipindah ke dalam sini. Oke. Item 1, isinya kita ubah menjadi item. Oke. Ini udah ada 2 layar ya. Yang satu iPhone. Ini saya posisikan sebagai generatornya. Mencoba. Coba. Dan ini yang scan QR code itu HP Android saya. Kita coba scan ya. Ketika di scan, kursor saya. Oke. Belum tampil. Coba refresh, putus koneksi. Ini tadi di iPhone udah scan, udah generate mencoba-coba, kemudian saya udah scan sih, mencoba-coba. Sepertinya ada kode yang salah. Oh, berbeda nama. Harusnya ngambilnya dari key latest scan. Ya, ini perlu diperhatikan lagi. Oke, harusnya seperti ini. Nah, saya udah men-scan 2 kali ya tadi ya. Oke, dari
proses scan tadi. Setelah sukses, dia akan kembali ke sini, ke halaman scan ini, dan dia akan menampilkan apa sih terakhir yang di scan tadi. Oke, kemungkinan itu dari saya. Tadi udah bahas tentang ya setup navigasi buat bernavigasi dari satu layer ke layer yang lain. Itu sebelumnya juga udah dibahas, dan kita udah buat fitur generate QR code menggunakan library generate QR code tadi, dan juga implementasi scan list juga scanner QR code. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup. Saya kembalikan ke Mas Nanda. Halo Mas Nanda. Terima kasih Mas Renal untuk materinya pada webinar kali ini. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, maka untuk pertemuan kali ini akan saya akhiri. Silahkan jika ada yang mau tanya. Ini dari guruku milenial, scan QR ini bisa digunakan untuk absensi atau tidak ya? Mungkin bisa dijawab, Mas. Bisa. Kalau ada ide atau semacamnya, itu bisa digunakan sebagai absensi juga, tergantung idenya nanti. Seperti peduli. Jujur saya belum pernah pakai aplikasi Peduli Lindungi sih, jadi belum tahu di Peduli Lindungi implementasinya seperti apa. Mau tanya, apakah jika saya ingin menggunakan React.js harus install React Native terlebih dahulu? Itu sebenarnya itu bahasa framework yang sama, namun fokusnya berbeda. Kalau di React.js lebih fokus ke development user interface website ya. Kalau React Native kita fokusnya develop aplikasi mobile Android dan iOS. Jadi itu nggak ada aturan harus React.js dulu atau harus React Native dulu, itu nggak ada aturan. Tergantung fokusnya mau di mana. Apakah mau fokus develop mobile apps terlebih dahulu? Kalau mau develop apps terlebih dahulu ya diprioritaskan menggunakan React Native. Kalau prioritas ternyata ingin mencoba development user interface web, berarti pakainya React.js. Oke, gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Saya tunggu 2 menit. Jika tidak ada, saya akan tutup untuk webinar kali ini. Oke, untuk link GitHub-nya mungkin bisa saya share. Nanti untuk video Mas Nanda ya, Mas? Ya, Mas. Dari saya nanti saya kirimkan bahan presentasinya, juga saya cantumkan nanti link GitHub-nya. Satu lagi Kak, saya sudah download React Native. Nah, saya kesusahan dalam menjalankan device Android saya, kira itu kenapa ya Kak? Padahal sudah dikonekkan dengan HP Kak. Ini case yang sering terjadi ya di saat develop React Native. Itu kemungkinannya bisa bervariasi sih. Bisa jadi ADB-nya, bisa jadi USB debugging-nya belum nyala, atau
kabelnya yang nggak support, itu nanti mungkin di lain waktu bisa di screenshot saja kendalanya seperti apa, keluar error-errornya seperti apa, nanti bisa dikirimkan ke grup. Kita perlu tahu pesan errornya sih seperti apa, biar apa namanya bisa mengetahui harus cari solusinya itu di mana. Bisa. Di grup bisa. Karena ada grup Telegram juga kan, yang ada Mas Renal itu yang ada di Telegram. Absensinya tadi udah link feedback. Yang kalau misalkan tanya-tanya di grup Telegram saja, karena di situ kalian bisa komunikasi dua arah. Jika di WhatsApp itu cuma sebagai info event. Jadi kalau ada info baru saya infokan di situ. Saya sengaja hanya admin yang bisa ngirim pesan biar tidak rame. Kalau rame kan kalian tergangguan. Jadi hanya admin aja yang bisa ngirim pesan di WhatsApp. Kalau misalkan mau dua arah ya di Telegram. Di situ ada Mas Renal juga, ada teman-teman yang lain yang bisa saling membantu. Untuk link Telegramnya bentar. Nah itu untuk link Telegram. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri untuk acara pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti dieksplor, jika ada pertanyaan lebih jauh bisa ditanyakan di grup tersebut, di grup Telegram Running Mobile Apps dari Crocodile Training. Nanti biar bisa saling membantu dari teman-teman ataupun dari Mas Renal jika ada waktu luang. Silahkan dipelajari lagi untuk materinya, nanti untuk sertifikat terus record dan juga link GitHub akan saya kirim lewat email bagi yang sudah mengisi feedback. Jadi yang tidak mengisi feedback tidak dapat, karena nanti patokan saya untuk membuat sertifikat kehadiran adalah yang terdaftar di link feedback. Terima kasih semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.